BS Project News menyajikan informasi terkini pembangunan Ibu Kota Nusantara, menuju Indonesia Baru, Visi Indonesia Emas 2045. Dalam konten ini saya akan menyajikan mengenai kemajuan Ibu Kota Nusantara di masa yang akan datang apabila tindak pidana korupsi dapat diberantas secara maksimal, demikian pula dengan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang dapat ditingkatkan secara maksimal. IKN Nusantara adalah proyek ambisius Indonesia untuk membangun kota baru yang modern, hijau, dan berkelanjutan di Kalimantan Timur. Kota ini dirancang untuk menjadi pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya Indonesia, serta menjadi contoh bagi kota-kota lain di dunia. IKN Nusantara terletak di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, dengan luas wilayah sekitar 256.142 hektar dan perairan laut seluas 68.189 hektar. Visi IKN Nusantara adalah menjadi kota dunia untuk semua, yang hijau, cerdas, inklusif, dan berkelanjutan. Sementara itu, misi IKN Nusantara adalah membangun kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. IKN Nusantara akan memiliki fasilitas dan infrastruktur modern, seperti Istana Negara dan Gedung MPR DPR RI, kantor pemerintahan dan lembaga negara, universitas dan pusat penelitian, jaringan transportasi cerdas dan ramah lingkungan, ruang terbuka hijau dan taman nasional. Pembangunan IKN Nusantara dibagi menjadi beberapa tahap. Tahap 1, tahun 2022 sampai tahun 2024. Pembangunan infrastruktur dasar dan kompleks perkantoran pemerintahan. Tahap 2, tahun 2025 sampai tahun 2035. Pengembangan pusat inovasi dan ekonomi. Tahap 3, tahun 2035 sampai tahun 2045. Membangun infrastruktur dan ekosistem kota yang berkelanjutan. Tujuan dan manfaat dengan adanya Ibu Kota Baru Republik Indonesia yakni IKN Nusantara diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjadi contoh bagi kota-kota lain di dunia. Dengan demikian, IKN Nusantara dapat menjadi simbol kemajuan Indonesia dan meningkatkan reputasi negara di mata dunia. Kemajuan IKN Nusantara, yang tentunya juga kemajuan untuk seluruh bangsa dan rakyat Indonesia tergantung dari cara pemerintah mengelola bangsa dan negara Republik Indonesia. Bila saja pemerintah serius untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi secara maksimal dan kualitas sumber daya manusia juga ditingkatkan secara maksimal, maka tingkat kemajuan Indonesia dapat meningkat secara signifikan. Beberapa kemungkinan apabila korupsi dapat dibumi hanguskan dari bumi Indonesia maka perekonomian akan jauh lebih kuat. Korupsi yang diberantas dapat meningkatkan kepercayaan investor dan meningkatkan investasi, sehingga perekonomian Indonesia dapat tumbuh lebih cepat. Kualitas hidup yang lebih baik. Kualitas sumber daya manusia yang meningkat dapat meningkatkan produktivitas dan inovasi, sehingga masyarakat dapat menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Infrastruktur akan menjadi lebih baik. Korupsi yang diberantas dapat memungkinkan pemerintah untuk mengalokasikan anggaran lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, sehingga infrastruktur Indonesia dapat menjadi lebih baik. Peningkatan daya saing. Kualitas sumber daya manusia yang meningkat dan korupsi yang diberantas dapat meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global. Masyarakat yang lebih sejahtera. Kualitas hidup yang lebih baik dan perekonomian yang lebih kuat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Dalam jangka panjang, apabila korupsi diberantas dengan sungguh-sungguh maka Indonesia dapat menjadi salah satu negara maju di dunia dengan GDP per kapita yang lebih tinggi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang lebih tinggi, tingkat kemiskinan yang lebih rendah, kualitas lingkungan yang lebih baik. Namun, perlu diingat bahwa proses ini memerlukan waktu, kesabaran, dan kerja keras dari semua pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta.